periuk bilang ngasumpin dari Jawa datang nek ke Cibok bawa kepiting 2 ekor gajah pur dalam bilang ngapicak hidung gigi rongga sampai kita wadolok dipancung raja tunggal. Cicik periuk bilang ngasumpin dari Jawa datang nek ke Cibok bawa kepiting 2 ekor. Cicik periuk bilang ngasumpin dari Jawa datang nek ke Cibok bawa kepiting 2 ekor. Gajah pur dalam bilang ngapicak hidung gigi rongga sampai kita wadolok dipancung raja tunggal. Cicik periuk bilang ngasumpin dari Jawa datang nek ke Cibok bawa kepiting 2 ekor. Cicik periuk bilang ngasumpin dari Jawa datang nek ke Cibok bawa kepiting 2 ekor. Gajah pur dalam bilang ngapicak hidung gigi rongga sampai kita wadolok dipancung raja tunggal. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sabigi di hurung bari-bari. Masak sabigi di hurung bari-bari. Manggalepok, manggalepok, patah kayu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya tak jurupan. Bengkok dimakan api, apinya tak jurupan. Nang mana batis kutu dikutip di dawa. Nang mana baptis kutu dikitip di dawan. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sabigi di hurung bari-bari. Masak sabigi di hurung bari-bari. Manggalepok, manggalepok, patah kayu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya cak jurupan. Bengkok dimakan api, apinya cak jurupan. Pada hari ini Soho Global Health akan berbagi informasi mengenai pentingnya pemanfaatan potensi alam lokal Indonesia punya kita sendiri untuk menghasilkan produk yang inovatif dan terbaik untuk masyarakat Indonesia yang lebih sehat. Maka saya yakin bahwa Anda ada di sini bukan sebagai satu kebetulan. Nah, gaya hidup sehat memang sudah menjadi tren, apalagi di negara kita yang tercinta ini akhir-akhir ini. Di mana-mana kita sangat kaya akan sumber-sumber berbasis tanaman yang ada di Indonesia. Namun rasanya kita masih perlu dicelikkan lagi matanya untuk melihat bahwa sumber-sumber ini bisa menjadi membawa satu keuntungan, satu benefit yang besar untuk kesehatan kita. Oleh sebab itu obat herbal dan pengobatan natural akhir-akhir ini sangat menjadi pilihan bagi masyarakat untuk menjaga kesehatannya sebagai bagian dari kekayaan Indonesia. So ladies and gentlemen, without further ado, please welcome on the stage Mr. Rogelio C. Lao Jr., a Senior Executive Vice President Healthcare Soho Global Health, or Mr. Tui. Thank you, Sophie, for introducing me. I think the name Soho Global Health is actually our new, the rename of our new company. And when you say global, I guess you'll have to introduce in many different languages. Yeah. So first I have to say Salamat Pagi. Yeah. I'm Filipino, so I'll say Magandang Umaga. We failed to introduce Pierre, who is our finance SVP, so I'll say, Pierre, how do you say? Buongiorno. Buongiorno, yeah. Maybe in Thai it's Sawadee-ka, and in Cantonese it's Chao San. Yeah. Did I miss any other nationality that was saying good morning? No. Okay. So I wanted just to briefly talk about Soho Global Health, and I'm proud to say that since it was established in 1946, Soho has been known among all the medical practitioners as a producer of natural medicine or holistic medicine. The brands like
Humubabas, Inbus, Diapet, Laxing, Bella, Malamit, among other natural medicines. In the back of Indonesia's long practice of making and using traditional medicine made from indigenous plants, Soho Global Health is committed to harness the nature in order to provide a healthy life for Indonesians. Today's event, so today we are officially and proudly opening the Soho Global Health Natural Wellness Sanctuary, which we will see inside, and this is at the Atrium Laguna at Central Park. It is a sanctuary that we hope you will be able to experience amidst the hustle of Jakarta, and we will see that in a bit. So we welcome you later to visit our sanctuary, so you can appreciate the natural benefits to gain a deeper understanding of our natural products, a showcase of remedies made from natural herbs. So thank you very much, and I'll pass you back to Sophie. Terima kasih banyak. Thank you. Terima kasih Bapak Kuli, Mr. Kuli for your remarks. Jadi rekan-rekan media sekalian, seperti yang sudah disampaikan oleh Mr. Kuli, Soho Global Health telah bergerak di industri farmasi pengobatan dengan bahan natural sejak 60 years ago. Jadi my math correct? Okay. 6 years ago. So, tentunya ini merupakan pencapaian yang luar biasa karena Soho Global Health juga mendapatkan dukungan dan kerjasama dengan SIKIP atau Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu. Dan untuk itu, nah karena saya sudah sempat mention SIKIP, kami akan undang dengan hormat Dr. Dani Hendarman Supandi dari SIKIP untuk menyampaikan sepatah dua kata terhadap usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Mungkin saya lagi disebutkan mengenai solidaritas di Kabinet Indonesia Bersatu. Mungkin banyak yang belum mengenal ya. Jadi solidaritas istri Kabinet Indonesia Bersatu ini adalah perkumpulan para istri menteri di dalam Kabinet Indonesia Bersatu, baik kabinet yang pertama maupun yang kedua sekarang, mendukung usaha-usaha dalam bidang herbal ini. Ini juga terlihat bahwa Presiden sendiri dan Ibu Ani mempunyai kebun herbalia di Istana Cipanas ya, yang kami juga pernah ke sana. Dan saat ini sudah ada 406 jenis tanaman, yang mungkin itu hanya sebagian kecil ya, mungkin hanya sebagian kecil dari tanaman obat yang ada di Indonesia, tapi sudah lumayan ada perhatian dari Presiden dalam hal ini. Saya kira tentu saja bahwa kami dari SIKIP sangat mendukung adanya produk-produk herbal ini, mungkin bisa dari Soho atau perusahaan-perusahaan lain, dan terutama yang kami ingin sampaikan adalah mungkin lebih bagus kalau obat-obat atau bukan obat ya, jamu atau obat ini ditujukan untuk preventif, jadi bukan untuk preventif dan promotif, jadi untuk menyehatkan badan, bukan orang yang sakit kemudian diobati. Seperti kurkuma tadi ya, kurkuma itu juga sangat bermanfaat bagi kita, dan mungkin perlu saya sampaikan juga, saya sendiri juga tiap hari itu minum rebusan temulawak ya, yang ternyata juga saya merasa sehat ya. Dan saya selaku dokter anak juga sering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Dani. Saya senang sekali setiap kali mendengarkan Ibu Dr. Dani ini bicara ya. Kita sempat ketemu di Bandung waktu itu acara Soho, acara lain ya. Tapi seputar kesehatan juga ya Ibu ya waktu itu ya. Oke. Dan saya senang sekali ketemu dengan Ibu Dr. Dani selalu karena sebagai seorang dokter saya rasa dia melakukan sesuatu yang sangat fair gitu ya, bahwa penyakit itu bisa dicegah kok, asal kita pola hidupnya benar dulu gitu ya, jangan sampai harus sakit dulu. Saya sangat setuju. Baik, setelah dari Dr. Dani pada pagi hari ini, kita akan menuju kepada seorang peneliti yang sudah hadir pada pagi hari ini. Beliau ini adalah seorang peneliti senior di Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat ya. Mari kita sambut Ibu Yuli Budiastuti.
dari Balai Besar Penelitian Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional. Belum jauh di timur sana, jadi di Solo, kurang lebih 42 km lagi ke arah timur, tepatnya di lereng Gunung Lawu. Jadi kami berada di ketinggian kurang lebih 1.200 meter di atas permukaan laut. Ada Ibu dari Soho, dari Pak Widi pernah berkunjung ke sana. Kita punya environment yang sangat luar biasa, dan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Sofi, saya selaku peneliti dari perspektif seorang researcher, Indonesia ini sungguh luar biasa. Tuhan sudah menganugerahkan Indonesia ini dengan kekayaan biodiversity yang luar biasa. Dari kurang lebih 20.000 spesies tumbuhan berbunga yang ada di Indonesia ini, kita sudah mencatat kurang lebih ada 9.000 spesies telah digunakan oleh nenek moyang kita untuk menjaga kesehatan dan juga untuk pengobatan. Dari riset kesehatan, dari riset tumbuhan obat dan jamu yang diselenggarakan oleh Badan Litbang tahun 2012, kita sudah mencatat kurang lebih 1.200 spesies digunakan oleh masyarakat Indonesia dari 230 etnis untuk mengobati penyakit dan juga untuk menjaga kesehatan. Potensi ini seharusnya bisa dikembangkan lebih maju lagi. Saya sangat mendukung usaha PT Soho Global Health untuk bisa memanfaatkan kekayaan sumber daya hayati Indonesia ini, sehingga kita bisa sejajar dengan negara-negara lain yang juga punya potensi yang sama, sehingga ini bisa memungkinkan untuk dikembangkan ke depan menjadi produk-produk yang bisa berkompetisi dengan produk-produk yang sekarang sudah beredar secara global. Dan tentunya Soho dan juga perusahaan-perusahaan lain yang mengembangkan potensi Nusantara ini harus kita dukung bersama, sehingga kita bisa mandiri dalam bidang kesehatan. Tadi Ibu Dani sudah menyampaikan, penduduk Indonesia ini dari riset kesehatan dasar 85% adalah orang sehat. Artinya pangsa pasar untuk produk-produk herbal dalam rangka upaya promotif preventif jauh lebih besar daripada memproduksi obat untuk orang sakit. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk bisa berbagi di sini, dan selamat siang. Mari kita sambut Profesor Dr. Agus Purwadianto SH MSI SPFK, staf ahli Menteri Riset dan Teknologi Kesehatan dan Globalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya memohonkan maaf dari Ibu Menteri Kesehatan, Ibu Dr. Masya Boy, spesialis anak konsultan. Beliau tidak bisa hadir karena ada acara yang penting, dan menugaskan saya untuk menyampaikan sambutan dari beliau. Dan karena saya juga sudah cukup akrab di bidang masalah jamu ini, mungkin izinkan saya tidak membacakan teks ini, tapi teks ini kami serahkan kepada panitia. Teman saya waktu belum menjadi direktur Masyarakat Anak dan Bersalin Harapan Kita, dan terhormat Prof. Muhammad Kertia, yang terhormat Dr. Silvin dan Ibu Muri, dan seluruh hadirin teman-teman saya yang sebagian besar saya kenal waktu masih di Ikatan Dokter Indonesia, dan juga para wartawan, para awak media yang kami hormati dan banggakan. Jadi pada pagi ini marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini ada acara puncak kampanye nasional produk obat dan produk kesehatan herbal. Dan sekali lagi memang terlebih-lebih kepada Soho Global Health. Jadi sebelum rame-rame istilah kolonisasi, kudetaisasi dan sebagainya itu, kami sudah mencanangkan adanya saintifikasi jamu dan adanya ikonisasi jamu saat ini, pelatihan-pelatihan dokter saintifikasi jamu. Bahkan saat itu Ikatan Dokter Indonesia sudah melakukan kerjasama dengan Badan Litbang
dan itulah sampai sekarang program itu bergulir dengan baik. Jadi ini perlu saya sampaikan, di satu sisi memang program itu sudah bergulir, tapi di lain sisi kita tahu ketika demand untuk para dokter sudah meningkat, dan kami juga appreciate pada Soho tanpa meninggalkan peran dari Ikatan Dokter Indonesia, karena memang pada saatnya ketika terjadi integrasi ke dalam pelayanan kesehatan formal harus mendapat semacam toleransi ataupun approve dari teman-teman profesi. Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, jadi pada kesempatan ini betul bahwa riset-riset yang ada itu seluruhnya mendukung bahwa masyarakat Indonesia adalah menggunakan jamu. Oleh karena itu riset-riset yang berkaitan dengan masalah penggunaan bukan hanya khasiat, itu adalah wajib didukung. Nah, kebetulan penggunaan jamu ini terkait dengan budaya. Saya harus sampaikan juga, pemerintah sudah bersama DPR sudah diteliti dalam konteks ilmiah melalui pilar humaniora dan bioetika kesehatan. Jadi artinya seluruh stakeholder sekarang sudah peduli terhadap jamu dan atau Indonesian Herbal ini. Di kalangan akademisi juga, terutama di teman-teman di negara kita sendiri. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi Ibu Menteri menyampaikan salam hormat dan juga salut kepada Soho Global Health, dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu perusahaan yang peduli terhadap kondisi di Indonesia, bahwa selain peduli pada masalah kesehatan juga mensinkronkan dengan masalah budaya, bahwa kita harus kembali ke alam, menyesuaikan diri dengan alam, dan mudah-mudahan semuanya dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi saya pribadi bangga dan salut kepada Soho, dan sekali lagi Ibu Menteri Kesehatan juga menyampaikan hal yang sama, dan mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Soho Global Health dalam kesempatan ini betul-betul menjadi terlaksana, dan para teman sejawat dan seluruh tenaga kesehatan dan juga rakyat Indonesia pada akhirnya memperoleh manfaat dari apa yang sudah dilakukan oleh PT Soho Global Health. Sekian, dan saya diminta untuk membacakan pantun. Ibu Menteri biasanya pantun, ya. Agar hidup tak sia-sia, kita syukuri rahmat karunia. Pemanfaatan obat asli Indonesia kita tingkatkan di seluruh dunia. Karya besar teknik dan seni semoga tercipta setiap saat. Kampanye produk herbal ini semoga sukses dan bermanfaat. Jejak Laksamana Cheng Ho kita jumpai di sana sini. Terima kasih kepada Soho, kita apresiasi kampanye ini. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menunjukkan bahwa Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah resmi mendukung kegiatan kami di sini di Soho Global Health. Terima kasih untuk Kementerian Kesehatan Indonesia. Baik, kita akan langsung saja ke presentasi berikutnya yang dari tadi sempat disebut-sebut. Ini tanaman ini kok ngetok banget ya. Kalau disebut pasti semua orang di sini mengatakan apaan sih, itu kan tanaman nenek-nenek ya kalau ngomongin temulawak gitu ya. Ternyata khasiatnya begitu banyak. Apa saja khasiatnya? Sekali lagi saya katakan bahwa Anda berada di sini bukan karena kebetulan. Anda ada di sini karena hari ini Anda akan mendapatkan pencerahan bahwa kita punya sumber daya alam yang ada di Indonesia ini untuk bisa membuat kita bangsa yang lebih sehat dan lebih kuat lagi, dan tentunya lebih makmur ke depan. Hadirin yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita semua, dan terima kasih kepada Soho Global Health untuk saya bisa bincang-bincang tentang temulawak. Mungkin kenal saya di rumah ya, karena di Indonesia ini
slide berikutnya. Kalau kita lihat penggunaan herbal medicine atau herbal itu di dunia, memang di Asia sangat banyak nih. Kalau kita tanya masyarakat kita, 39% mereka terdapat menggunakan herbal. Itu adalah rata-rata di Asia. Bahkan di Eropa juga cukup banyak. Bahkan negara maju seperti Amerika, Kanada juga lebih 22%. Jadi kenapa kita akan mengembangkan herbal? Saya tidak pernah punya rasa takut. Saya di Sarjito di UGM selalu menggunakan supplementing untuk dokter-dokter spesialistik, subspesialistik yang memberikan resep herbal mereka. Jadi saya yang kumpul-kumpul orang tukang tawa kita sebut temulawak kan gitu ya. Jadi ada banyak tawa ya. Kalau yang misalnya orang-orang kulit putih, oke. Temu putih, temu Iran, jadi banyak sekali macam temu-temuan di Indonesia ya. Ini adalah kunyit ya, sesungguhnya nanti kita lihat kandungannya apa. Dan ini jahe. Memang banyak jenis tumbuhan, tetapi kita lihat sekarang apakah kandungannya. Kalau rekan-rekan ingin mengetahui tentang obat ini, maka metabolisme sekunder inilah yang penting ya. Dan kita tahu cara kurkumin di dalam limbang temulawak juga punya banyak sekali khasiatnya. Antiinflamasi untuk rematik, ibu-ibu habis melahirkan, mereka minum kunir asam dan sebagainya, dia mengurangi peradangan. Iya, karena oksigennya tinggi sekali, makanya jangan suka marah, senyum-senyum seperti saya saja gitu ya. Seperti sendirian senyum lah gitu ya. Jadi kemudian ada untuk osteoartritis, kemudian untuk sakit mah, untuk liver, bahkan anti kanker. Jadi banyak sekali khasiat daripada temulawak. Saya punya beberapa riset mulai tahun 1995 saya dapat riset di temulawak. Ini adalah salah satunya. Saya bandingkan dengan ternyata hasilnya cukup mengagetkan bahwa kurkumin ini dibandingkan dengan diclofenac ya, obat-obat yang berhubungan dengan risetan dokter, obat kimia ini ternyata sama-sama mengurangi peradangan sakit. Baik COX-2, ROI, kemudian dan sebagainya. Jadi radang sendinya membaik dan ini tidak berbeda. Dua obat ini ternyata tidak berbeda, cukup kuat untuk mengurangi peradangan sendi. Dan yang menarik adalah kenapa pada pemberian diclofenac atau obat kimia itu ternyata banyak pasien yang mengalami dispepsia, mual, muntah, perutnya kembung, banyak sekali ya, 2,4%. Ya, di sini kemudian ada diare juga, kemudian itu yang pokoknya. Nanti kalau kita lihat berikutnya lagi, ternyata pada pemberian kurkumin tidak ada yang merasa mual, muntah gitu ya. Di sini kelebihan daripada. Dan kalau kita lihat fungsi liver ya, liver itu sering-sering terganggu akibat obat-obat antiinflamasi yang ditelan oleh pasien. Kalau dokter care maka dia akan menjelaskan atau memilihkan obat yang paling cocok ya. Kita tengok, tim saya di Sarjito itu banyak dokter-dokter spesialistik, dokter jantung, dokter bedah, dokter anak, dokter penyakit dalam, macam-macam dokter di sana. Saya ingat waktu mulai saya promosi ini, saya dimarahi oleh para profesor di sana. Pak Nyoman mau ngembangkan ilmu hitam di sini ya. Saya bilang, enggak, kulit saya aja putih ya, agak hitam dikit ya. Jadi mereka sekarang sudah bisa menyelesaikan herbal ini. Dan kita lihat pertambahan daripada resep mereka. Dan ternyata di saat itu juga demikian. Saya juga kembangkan pendidikan herbal di Fakultas Kedokteran FKUGM ya, S1-nya. Ternyata selalu penuh ya, program elektif ya. Tapi selalu kewalahan saya mau menampung mereka karena mereka boleh pilih yang lain ya. Itu kan cirinya bahwa kita Fakultas Farmasi UGM saya juga mengajar. Jadi harapan saya mereka itu memahami dan tidak alergi terhadap herbal. Saya selalu sampaikan, obat herbal, obat asli Indonesia adalah obat Lanala, betul ya? Betul, obat Lanala obat asli Indonesia toh? Kalau obat Lanala adalah obat asli, maka obat yang sekarang beredar akan menjadi obat alternatif toh? Mesti dibalik pikirannya sehingga ini maju gitu ya. Bukan obat asli, ini berikan tak sembarang. Tapi mari kita kembangkan bahwa ini betul jadi obat asli sehingga obat-obat lain jadi alternatif.
Kalau kita tengok kurkumin, ini saya kira terlalu rumit kita katakan bahwa ternyata banyak sekali titik-titik yang bisa ditekan sehingga bisa mencegah penyakit. Ya. Atau kita lihat, oh ada hilang dari tadi ya. Ada satu lagi yang sesungguhnya ingin saya sampaikan, yaitu kayak dapat begini. Kunyit itu kurkumin itu misalnya dari temulawak banyak manfaat. Pertama tadi data saya misalnya untuk mengobati penyakit liver atau mencegah penyakit liver. Kedua untuk mengobati penyakit rematik. Ketiga juga karena antioksidan dia bisa mencegah kanker. Keempat untuk mencegah MA. Kelima untuk fungsi ginjal yang baik. Jadi banyak sekali. Dan yang penting sekali untuk awet muda ternyata. Anti aging dia. Karena kurkumin itu antioksidan yang tinggi ya. Saya setiap pagi dibikinkan jus temulawak oleh istri saya. Setiap pagi saya minum. Bikin 1 gelas saya minum semuanya. Karena kalau saya minum separuh, maka istri saya cintanya banyak tinggal separuh ya gitu ya. Tapi saya harus full minumnya. Dan Anda bisa lihat wajah saya, kalau saya udah 75 tapi masih muda banget kan? Setelah tadi pembicaraan dari maksud saya presentasi dari Prof. Nyoman, kita akan lanjut ke sambutan yang berikutnya. Semoga kita sudah mendapatkan gambaran yang lebih jelas lagi mengenai pemanfaatan potensi alam Indonesia seperti temulawak tadi atau kurkumin ya, the benefits of kurkumin yang sudah dimanfaatkan oleh Soho Global Health untuk produknya yaitu Kurkuma Plus. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut visinya apa dong? Berarti visi dari Soho Global Health ini apa dalam menjalankan bisnisnya? So please, ladies and gentlemen, put your hands together and welcome on stage Mr. Marcus Pitt, President, Director, and CEO of Soho Global Health. Selamat siang ya. Maaf saya bahasa Indonesia tidak bagus ya, so bahasa Inggris, okay? Also, I would like to welcome Ibu Ratna dan Dr. Dani from SIGIP, Professor Agus dan Dr. Wilfred from Ministry of Health, dan Ibu Yuli from the Center for Research and Development of Medicinal Plants and Traditional Medicine, also from the Ministry of Health, and Professor Neon from Gajah Mada University, Jogja. Terima kasih banyak for your participation and contribution today. Thank you. I would also like to thank our friends in the media, your consistent support for our Soho Global Health and also through this National Wellness campaign. So terima kasih banyak, appreciate it. Ibu Sophie, I'm not sure where you've gone, but I also wanted to thank you for your help and assistance today. I think you're a very good role model actually for natural health. I understand that you're a vegan now. Benar? Okay. I myself would struggle actually to be a vegan because I love too much ghee goreng. Yeah, so I did not become a vegan. Yeah, but I will try to live a healthier life. Yeah. So terima kasih banyak, appreciate it. Health is a gift, good health. And one of the founders of modern medicine, Hippocrates, was a man that also recognised that nature is probably one of the richest sources of medicine for us. And it's no wonder that the Food Organisation, the World Health Organisation, recognises that almost 80% of the global population, that's 4 billion people, use traditional, natural, complementary, alternative medicine every day. Professor, of course, you made a very good point. There are many references to natural medicine. People refer to it as natural medicine, complementary medicine, many different terms. It's similar to the Chinese. I think your approach with referring to it as holistic medicine, which is both preventative and also treatment as well, is a very good point. And I really welcome that feedback that you provided
today. Here in Indonesia, we're very, very fortunate. There are well over 2,000 indigenous medicinal plants here in Indonesia. And that's something that, together, when I say together, it's industry like pharmaceutical companies, it's government and it's universities and other agencies. If we can work together to develop those medicinal plants for Indonesia, we can also, similar to what Korea did with ginseng, we can create iconic herbal products, Indonesian products, not just for Indonesia, but globally as well. And I think that's something that we should strive for. So for many Indonesians, traditional medicine is something that we use every day. And Professor Agus, I really, really appreciate the work that you're doing to try and get that traditional medicine recognised as just important as what we see. I guess common medicine, which we often refer to as medical, which is the modern medicine. Because modern medicine has for some people, many side effects that are not good. And the use of traditional medicine is a way of really providing that holistic approach. And often, in most cases, does not have any side effects. So here today is really an opportunity for all of us, not just Soho Global Health, but for all of us to really recognise the rich resource that we have here in Indonesia and to work together to really promote it.
herbs. So not just products from Soho Global Health, but the importance of herbal medicine as a very important way of treating and also preventing illness as well. So it's really an awareness event. So how about the concept? Yeah, I think the concept. So we've invited healthcare professionals, so doctors, to come along. We're inviting the public to come along as well to learn more about the use of herbal products, but in particular products that come from Indonesia. Could you tell us what is natural innovative product from Soho company? Yeah, well, there's a few flagship products that we have that would be well known in the market. Imbus, which is a very good antioxidant product, good for the immune system. And then we have products like Hikma Plus Emulsion, which really helps stimulate the appetite of anak-anak and also provide a good range of multivitamins as well. So an example of two flagship products.
Ibu, bagaimana pendapat Ibu tentang suasana acara di sini, Soho Global Heart-nya? Oke, bagus. Buat anak-anak juga seneng bisa mainan. Dan yang paling saya suka itu karena ada konsultasi dokter. Jadi alhamdulillah tadi yang disediakan dokter anak, tapi dokter anak itu bisa menjawab semua pertanyaan saya. Jadi saya tanya tentang masalah saya pribadi, masalah obgyn, masalah apa, tapi dokternya bisa jawab. Dan buat saya itu amat sangat memuaskan lah. Oke, Ibu tadi sudah bertanya dengan konsultasi dokter, rasanya cukup puas ya? Amat sangat puas karena dokternya amat sangat komunikatif, amat sangat membantu, amat sangat bisa bercerita dan very good. Setelah dokter konsultasi dengan dokter, apa ini yang Ibu beli dari produk Soho-nya? Saat ini saya pengen beli kurkuma plus sama mau beli lelap biar bisa tidur enak. Memang dedenya sudah biasa menggunakan kurkuma plus? Ya kadang-kadang. Apa usulnya Ibu untuk acara ke depan? Untuk acara ke depan ya, lebih banyak dokter spesialisnya deh. Jadi biar kita konsultasinya lebih banyak lagi. Dan mungkin jangan hanya di sini, jadi muter gitu. Jadi di tempat lain, di Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, jadi muter gitu. Jadi Ibu maunya di beberapa tempat di acaranya ya. Terus konsultasi dokternya lebih diperbanyak ya Bu ya. Ya udah Ibu, terima kasih atas kunjungannya ke Soho Global Heart-nya. Ibu sudah lihat-lihat belum Bu di sini Bu untuk panggungnya? Udah. Udah. Terima kasih Ibu ya atas kunjungannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Suasana sih ramai ya, bagus. Terus saya lihat ini ada tanaman tradisional ya, herbal ya. Seperti tadi saya sempat lihat sih. Seperti apa namanya, kumis kucing ya, terus temulawak, kunyit gitu. Soho itu perusahaan farmasi sih yang saya tahu, perusahaan farmasi ya. Sedikit sih tahu ya. Biasa sih vitamin mata ya, Matofit, kurkuma. Gitu. Matofit pernah pakai sih. Kurkuma pernah pakai nih buat anak. Iya. Belum sih. Iya, ini talk show jam 4 ya. Ini tadi sih ngelihat tempat bermain, jadi ajak anak main di sini. Iya. Ya, acara bagus ya untuk tahun-tahun ke depan ya. Semoga perusahaan Soho itu lebih berkembang lagi dah tentang tanaman tradisionalnya. Jadi harus dilestarikan gitu. Nah. Belum sih, belum lihat. Iya. Iya, terima kasih. Selamat sore ya. Cukup menyenangkan ya, memberikan informasi tentang produk-produk Soho. Terus suasananya juga kayak di alam. Ada beberapa tahu. Iya. Udah di belum sih, cuma lihat pamerannya aja, pameran dulu. Iya, udah. Iya. Semoga Soho semakin maju ya, semakin berkembang, ditangani oleh orang-orang yang memang ahli di bidangnya. Oh, bagus banget ya, dapat gratis lagi ya. Terus produknya bagus. Siapa yang nggak mau, pasti mau lah ke sini ya. Sudah lihat poster-posternya dari Soho-nya? Udah, Mbak. Apa yang Ibu lakukan di acara ini? Tadi food spa, terus Sudah belanja ya? iya, terus main ya anak-anak. Bagaimana pendapat Ibu? Rasanya bagaimana nih setelah merasakan spanya, terus pelayanannya, terus mengetahui suasana di sini bagaimana? Bagus, Mbak. Sering-sering diadain ya. Tidak ada ya. Jadi apa usulan Ibu nih
sering diadain aja ya, terus dibanyakin permainannya, terus konsultasinya bukan cuman ini aja tapi ke tempat yang lain-lain juga gitu, nggak anak tapi umum juga, terus spesialisnya gitu.